Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu di dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dan semoga kawan-kawan dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini libur dan pastikan kawan-kawan berhati-hati di jalan, ya, karena mesti lantainya licin. Oke, menemani duduk-duduk kawan-kawan, hari ini kita bakal membahas sebuah kasus dari kawan kita, PRT asal Indonesia yang bernama Mbak Endang. Ini ditangkap polisi setelah ia buka praktek secara ilegal suntik pemutih dan kemudian menyebabkan pasien meninggal dunia. Dan pasiennya ini berasal dari PL sana. Bagaimana dengan ceritanya? Kawan-kawan simak videonya sampai habis hanya di channel ini. Oke kawan-kawan, ini ada kejadian di Makau sana. Ada PRT asal PL umur 30 tahun. Ini mencoba suntik pemutih dibuka praktek PRT asal Indonesia yang bernama Mbak Endang. Yang tepatnya mereka lakukan ini tanggal 5 Mei 2023, ya. Setelah itu sehari setelah disuntik, Mbak PL ini meninggal dunia, ya. Dan ketika meninggal dunia secara otomatis ini kan ada penyelidikan dari polisi, ya. Penyelidikan dari polisi, kemudian dibawalah ke pusat rumah sakit S Januavio sana di Makau. Diselidiki, dalam tubuh Mbak PL ini ada komplikasi penyakit. Yang pertama, ini karena COVID-19, diagnosis COVID-19. Kedua, ada bahan kimia. Dari keterangan dokter ada bahan kimia, langsung pihak polisi ini mendatangi flat rumah si Mbak PL tadi, dan di mana temannya ini dimintai keterangan tentang ada apa pasien yang meninggal tadi. Apakah ia mengkonsumsi obat-obat terlarang atau memang ada perihal lainnya. Karena melalui keterangan dari temannya, ternyata Mbak PL ini suntik pemutih pada tanggal 5 Mei 2023. Yang dimana setelah dapat keterangan, polisi itu langsung mendatangi tempat praktek flat si Mbak Endang yang buka praktek tadi. Di situ polisi menangkap Mbak Endang dan juga menyita barang jarum suntik pemutih dan juga bahan-bahan kimia lainnya. Setelah ditangkap, melalui penyelidikan, si Mbak Endang ini terus terang kalau ia ini membuka praktek sudah lumayan lama dan pasiennya ini ada 10 orang dan per orang ini harus membayar atau dibebankan biaya bayar 1.000 mop, dan proses dari suntik sampai hasilnya ini hanya butuh waktu seminggu. Nah, jadi kalau butuh waktu seminggu berarti cepat loh Mbak ini ya. Jadi bahan kimia ini banyak banget. Karena biasanya kalau obat pemutih yang benar-benar istilahnya resmi ini kan butuh proses, ya, butuh proses berbulan-bulan. Kalau 1 minggu berarti bahan kimia ini besar Mbak, obat pemutihnya ini besar. Jika seseorang ini disuntik pemutih dengan bahan kimia yang besar, secara otomatis ini bisa menyebabkan jantung ini rusak, paru-paru rusak, ya. Ketika ia tidak dibarengi dengan minum air yang cukup, makan sayuran yang cukup, itu pun belum tentu bisa mengatasi bahan-bahan kimia tersebut, ya. Jadi mbak-mbak yang di luar sana, berhati-hatilah kalau Anda suntik pemutih kalau nggak benar-benar resmi, ya. Kalau pengen putih ya pelan-pelan belilah obat-obat pemutih yang efeknya ini nggak berbahaya bagi tubuh Anda, ya. Jadi hati-hatilah ya di dalam mengkonsumsi obat pemutih.
Dan juga bagi mbak-mbak yang buka praktek suntik pemutih, hati-hati juga ya. Karena nasib bisa seperti Mbak Endang ini. Ditangkap oleh polisi karena pasiennya ini meninggal dunia. Sampai bukan untung tapi buntung jadinya ya. Oke, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata Mbak PL ini juga diagnosis COVID-19 Mbak. Jadi sebelum disuntik, Mbak PL ini demam tinggi dan demamnya ini berhari-hari nggak sembuh-sembuh. Karena dia nggak sembuh-sembuh, akhirnya dia itu langsung suntik pemutih tanpa ia tuh tahu resikonya itu kalau suntik pemutih di waktu dia itu demam tinggi, ini gimana, nggak tahu ini si PRT ini ya. Jadi itu mati ya, meninggal loh. Jadi buat kawan-kawan semuanya, kalau lagi diagnosis COVID-19, ini berhati-hatilah mengkonsumsi obat-obatan yang bukan penunjang untuk meredakan COVID ataupun Anda suntik pemutih. Nah, ini harus hati-hati ya, tunda dulu. Sembuh dulu dari COVID baru Anda suntik pemutih ya. Nah, apakah di Hongkong ini kawan-kawan juga ada yang buka? Sekali lagi jawabannya ada ya. Jadi kawan-kawan kalau buka hati-hati. Kawan-kawan kalau suntik pemutih ini juga hati-hati ya. Jadi semuanya ini tergantung pada diri Anda. Kalau Anda ngeyel ya itu hak Anda. Tetapi saran saya lebih berhati-hati. Tidak hanya suntik pemutih, buka praktek cuci gigi ini juga banyak. Kawan-kawan bisa tahu ini daerah Mongkok sana lah buka prakteknya. Nah, apakah cuci gigi ini juga berbahaya? Jawabannya iya. Ketika alat yang ia gunakan ini tidak bagus, ini bisa berakibat fatal bagi Anda. Ini sama ini ya, sama otak ya. Kalau alatnya itu nggak bagus, jadi kalau cuci gigi kalau nggak bagus ya ini bahaya ya ini. Jadi kawan-kawan sekali lagi, kalau pengen murah yaitu resikonya banyak. Kalau mahal yaitu resikonya sedikit. Namun kalau mahal itu kan ada sertifikat dari kedokteran. Kalau ada apa-apa yang terjadi pada Anda, ini kan bisa dituntut, bisa diuangkan. Kalau mbak-mbak kan Anda belum bisa menuntut, belum bisa menguangkan ya kalau terjadi pada apa-apa pada Anda. Jadi di dalam poin ini hati-hati ya, hati-hati kalau Anda sontek-sontek seperti itu, Anda cuci-cuci gigi karang. Ya memang murah sih, memang murah. Ya saya akui murah, tapi ya itu berbahaya juga bagi diri Anda loh. Dan biasanya kalau cuci gigi di tempat murah itu kan nggak hanya sekali, pasti sampai 2 kali sampai 3 kali. Kalau gigi Anda ini karangnya sampai ngebluk, sampai banyak banget ya. Ini hanya hangat, ini baru banyak. Ini baru beberapa kali baru bisa bersih. Namun sekali lagi berhati-hati. Nah itu aja infonya, semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel Diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.